Selamat datang kembali di channel Walela Will. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ada banyak sekali pro kontra yang muncul terkait pemilihan pada tahun 2024 ini. Bahkan beberapa ahli, beberapa pandangan itu mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 mungkin pemilu yang paling buruk dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Saya lebih melihat ke bagaimana penguasa atau dalam hal ini Presiden Jokowi memiliki peranan yang sangat penting dalam hal memenangkan salah satu paslon, yaitu paslon nomor urut 2, yang mana di situ ada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran. Tidak heran juga kenapa, karena Gibran merupakan anak kandung dari Presiden Joko Widodo, yang pastinya sebagai seorang kepala negara bahkan dan sebagai seorang ayah, dia akan pasti mendukung anaknya untuk bisa maju bahkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto. Cara-cara yang dilakukan oleh presiden sendiri dengan memainkan peranannya atau memainkan pengaruhnya di MK itu adalah tahap-tahap awal, yaitu siapa yang ada di MK pada saat itu adalah Anwar Usman. Sebab Anwar Usman sendiri adalah paman dari Gibran. Oleh karena itu, dengan gampangnya Pak Anwar Usman ini bisa memainkan peraturan di dalam syarat-syarat tentang pencalonan presiden. Dengan demikian, Gibran dengan mulusnya bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia saat itu. Memang demikian. Setelah itu Pak Anwar dikenai sanksi oleh MK pada saat beberapa bulan berikutnya karena melanggar kode etik berat, dan tetapi Gibran tetap maju sebagai calon wakil presiden. Artinya Gibran ini maju hasil dari pelanggaran kode etik berat, hasil dari pelanggaran konstitusi tadi. Kemudian di samping itu Ketua KPU dan beberapa komisaris semuanya dikenai sanksi keras, peringatan keras. Kenapa? Karena mengizinkan atau menerima pendaftaran Gibran karena tidak sesuai persyaratan atau tidak sesuai aturan yang seharusnya. Mereka bisa menerima Gibran menjadi calon wakil presiden. Artinya mereka juga melanggar ketentuan yang ada itu. Bawaslu juga mendapatkan kode etik. Semua melakukan pelanggaran, semua mendapatkan teguran, semua mendapatkan pelanggaran dan teguran keras dari lembaga-lembaga terkait yang mengawasi mereka. Artinya pemilu yang bobrok begitu. Tetapi Presiden Jokowi sendiri melihat bahwa itu semua hal-hal yang biasa saja. Dia tidak menganggap bahwa ini merusak etika, merusak moral, jadi harus diperbaiki, misalnya mendapatkan teguran dan KPU bekerja harus lebih baik atau mengganti orangnya. Tidak, dia membiarkan itu semua berlanjut sampai kepada pengumuman hasil pemilihan presiden. Tanggal 20 KPU mengumumkan bahwa Prabowo dan Gibran berhasil keluar sebagai pemenang pemilihan presiden tahun 2024. Yang lebih aneh lagi misalnya, setelah pemilihan dilaksanakan, salah satu program dari Prabowo dan Gibran, yaitu program makan siang gratis, itu sudah dibahas di rapat kabinet begitu. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal begitu. Masa belum selesai hasil pengumumannya, belum diumumkan siapa yang menang, tapi itu sudah dibahas di dalam rapat kabinet sama Jokowi dan dilakukan simulasi seolah-olah mereka sudah menang, bahwa Prabowo dan Gibran menjadi pemenang dalam pemilihan. Ini kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang aneh terjadi dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun ini.
Di samping itu misalnya bansos Jokowi lakukan di pinggir jalan, misalnya depan istana. Saya melihat video itu kayak bagaimana ya, lucu-lucu. Seorang presiden berdiri di pinggir jalan terus melihat orang bagi-bagi bansos itu. Kan itu kayak lucu begitu. Presiden kayak kurang kerjaan begitu. Memang tidak ada menteri atau apa yang menteri sosial atau stafnya lah, minimal stafnya yang turun ke lapangan terus bagi-bagi lah kalau memang harus seperti itu. Tapi masa harus seorang Jokowi berdiri pinggir jalan seperti apa, pengemis begitu ya, pengemis suara lah misalnya, itu kan tidak baik, cara-cara yang kurang bagus itu. Apalagi dilihat ditonton banyak orang. Ini presiden bukan masyarakat biasa, tidak. Dan sekarang pemilihan presiden dan hasilnya itu digugat oleh paslon 01 dan 03, dan bahkan ramai sekali sampai 4 menteri dipanggil, termasuk Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma, dan Pak Erlangga itu dipanggil oleh MK untuk bersaksi atau memberikan keterangan di dalam sidang. Kira-kira apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentang cawe-cawe atau pembagian bansos itu seperti apa? Dan keempat menteri yang hadir itu pun memberikan keterangan-keterangan terkait pelaksanaan program-program kerja Jokowi itu. Ini menandakan bahwa memang pemilu tahun ini pemilu yang paling buruk, pemilu yang paling bobrok. Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh KPU, misalnya aplikasi Sirekap dengan dana yang besar, tetapi menghasilkan aplikasi yang rusak parah. Seharusnya dengan dana yang besar, dengan canggihnya atau pintarnya orang-orang Indonesia dalam hal teknologi yang seperti itu, harusnya tidak ada hal-hal yang bobrok seperti itu. Tidak mungkin lah misalnya kasih masuk foto dengan angka misalnya input 50 jadi 500 atau 90 jadi 900, itu sesuatu yang tidak masuk. Banyak sekali kejanggalan di situ, dan banyak hal-hal yang dipermasalahkan oleh rakyat, dan laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada Bawaslu pun didiamkan. Bawaslu tidak bekerja dengan baik, atau memang Bawaslu buta sama sekali. Artinya lama-lama saya bertanya kembali, apakah Bawaslu ini fungsinya itu seperti apa? Apakah Bawaslu ini memang memiliki fungsi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, atau bahkan pemilihan yang lain, DPR, bupati, gubernur, dan lain-lain? Apakah Bawaslu ini memiliki peran dalam menangani atau mengawasi pemilihan presiden dan wakil presiden, atau dan gubernur sampai yang lain-lain? KPU juga seolah-olah buta dan tuli melihat fakta-fakta yang ada, lebih condong terhadap laporan dari salah satu pihak, tapi laporan dari pihak lain diabaikan. Yang terjadi apa? KPU dipermasalahkan, Bawaslu dipermasalahkan, MK dipermasalahkan, dan perjuangan terakhir dari paslon 01 dan 03 ada di MK saat ini. Tapi yang saya lihat dalam persidangan-persidangan atau yang saya dengar, saya amati selama persidangan beberapa hari ini, seolah-olah MK sendiri merasa curiga, merasa tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian dari kubu 02 atau tim dari Prabowo dan Gibran. Mereka merasa janggal juga bahwa ada hal-hal yang tidak beres, tidak benar terjadi di dalam pemilu pada tahun ini. Dan mereka meminta keterangan dari banyak ahli, bahkan menghadirkan menteri-menteri untuk memberikan kesaksian, keterangan, untuk membantu mereka mengambil keputusan yang benar. Dan jika terbukti bersalah, kemungkinan bisa diskualifikasi atau hasil kemenangan yang diraih oleh Prabowo dan Gibran bisa dibatalkan. Bahkan bisa juga dilakukan pemilihan ulang presiden dan calon wakil presiden. Dan itu pun merupakan salah satu tuntutan dari paslon 02 dan paslon 01 dan 03 terkait pemilu tahun ini. Yang saya lihat dari semua yang
terjadi terkait pemilihan ini sangat memalukan sekali, karena semua masyarakat, tokoh-tokoh, guru-guru besar, bahkan dari beberapa kampus ternama pun melakukan demonstrasi atau menuntut Jokowi untuk bisa mundur dari jabatan begitu, karena mereka menganggap bahwa ini sudah merusak namanya demokrasi, sudah merusak konstitusi. Hal-hal yang dilakukan oleh Jokowi ini sangat merusak moral bangsa, merusak generasi muda. Mereka menganggap bahwa Prabowo dan Gibran sebagai calon wakil presiden, Gibran ini sebagai representasi dari anak-anak muda begitu. Tapi bukan seperti ini caranya. Dia bukan anak muda yang mewakili seluruh anak muda di Indonesia ini. Dia hanyalah sebatas anak presiden yang mengatasnamakan anak muda untuk menjadi calon wakil presiden. Artinya kalau mengatasnamakan anak muda, dia harus punya kompetensi yang baik juga. Dia harus punya track record sebagai anak muda yang baik seperti apa. Bukan karena dia anak presiden dengan gampangnya menjadi calon wakil presiden terus membawa semua anak muda. Itu cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak sopan. Kalau dia mau berkontestasilah sebagai seorang patriot begitu. Kalau dia mau maju sebagai calon wali kota di Surakarta, majulah dengan cara-cara yang demokratis, bukan karena ada paksaan dari orang tua lalu menjadi wali kota. Karena ada paksaan atau ada tuntutan dari orang tua terus menjadi calon wakil presiden, mengatasnamakan anak-anak muda. Ini bukan anak-anak muda, ini mengatasnamakan kepentingan politik dinasti Jokowi. Setelah itu apa ya? Adiknya lagi, Kaisang, diusulkan untuk menjadi wali kota di Jogja atau di Jawa Tengah. Sekarang isunya di DKI. Bayangkan saja misalnya kakaknya jadi wakil presiden, adiknya jadi gubernur. Ini sudah membangun politik dinasti oleh Presiden Joko Widodo. Sekarang posisi bapaknya sebagai presiden, anaknya sudah jadi calon wakil presiden, sudah terpilih menjadi calon wakil presiden. Dia membangun politik dinasti. Jokowi sedang membangun politik dinasti. Iparnya atau anak iparnya itu siapa? Bobi menjadi wali kota di Sumatera sana dan di menjadi wali kota di Sumatera dan akan direncanakan untuk maju lagi menjadi gubernur. Keluarga-keluarga Jokowi semua sedang dipasang di jabatan-jabatan publik. Istri Kaisang direncanakan untuk menduduki jabatan di Sleman, menjadi wali kota atau bupati lah itu. Artinya Jokowi sedang membangun politik dinasti yang merusak Indonesia ke depannya. Hal-hal yang dipraktekkan oleh Jokowi saat ini adalah hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang merusak tatanan bangsa.